Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakayang? Sudah kangen dong dengan film hehewanan dan susur pipalan? Kalem, karena kali ini Sakayang akan membahas sebuah film hehewanan terbaru yang konsepnya sangat mirip dengan film The Shallows yang menegangkan di tahun 2016. Dimana film kali ini berjudul Killer Whale tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya iklan Ojon SeaWorld untuk mempromosikan tiket pertunjukan paus orca, di mana cenah paus orca dikenal sebagai puncak predator di lautan yang bisa tumbuh hingga 32 kaki dengan berat 5 ton. Akan tetapi, Ojon SeaWorld kembali memperkenalkan satu-satunya paus orca paling cerdas yang bisa berinteraksi dengan manusia, di mana paus bernama Sito ini sudah menghibur para pengunjung selama lebih dari 20 tahun. Kemudian, scene beralih pada dua pawang cantik yang baru saja melakukan pertunjukan di Ojon SeaWorld. Di tengah basa-basi, Kewes Tobrot bernama Dana berkata jika dirinya ditugaskan untuk melakukan latihan lembur bersama Paus Sito. Mendengar hal itu, Chelsea yang akan pulang meminta Dana untuk hati-hati karena sebelumnya ia sempat melihat Sito mengalami gejala stres setelah pertunjukan melahkan tadi sore. Bye. Bye. Sito! Come on, baby! Sesampainya di kolam, Dana pun heran dengan Sito yang tidak biasanya mengabaikan panggilannya. Dirasa Sito sedang mengajaknya selam umpet, Dana langsung nyebur ke dalam kolam. Sito! My God, sungguh mubazir. Dana si pelatih Tobrot harus tewas dicapluk paus Sito yang sudah muak dijadikan bahan pertunjukan selama 20 tahun lebih. Lalu, film pun baru dimulai. Working harder, hardly working. Singkat waktu, scene beralih pada seorang karyawan cantik bernama Medi yang dikagetkan oleh kedatangan si Ayang bernama Chad. Di mana kali ini Chad berniat merayakan hari jadinya yang ke-10 tahun dengan Medi. Rupanya mereka yang sudah berpacaran sejak zaman SMP tetap terlihat harmonis sampai saat ini. Dan kini, Chad yang tidak ingin hidup dalam kemaksiatan berniat untuk mengajak Medi tunangan sambil memberikan sebuah kalung. Jelas saja Medi pun senang dengan niat tulus Chad. You know, it's just a little something to, Oh, that's cute. Eta si good boy. Di tengah keromantisan, tiba-tiba muncul seorang perampok bersenjatakan shotgun Resident Evil bernama Randy. Lantas tanpa basa-basi, Randy meminta Medi untuk segera memberikan semua uang di toko ini. Here! Namun tak cukup itu, Randy meminta Medi untuk menyerahkan kalung yang ia kenakan. Di tengah kepanikan, Chad yang melihat Randy lengah berniat melakukan perlawanan. Hampir saja kena babatok. Namun dari kejadian itu, Medi pun harus mengalami budeg ekstrim. Hey! Setelah perampok tadi kabur, Medi pun bangga dengan Ayang Chad yang beraksi seperti sosok Kapten Amerika melawan para penjahat. My God, sungguh malang. Rupanya si Randy yang kesal hanya melakukan gimmick kabur untuk bisa menabrak Chad sampai ringsek. Alhasil kisah cinta selama 10 tahun pun harus sirna sebelum sempat menempuh jalur halal. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Medi yang kini budeg sampai harus menggunakan alat bantu pendengaran. Hingga sesaat kemudian, Medi yang sedang beres-beres tiba-tiba mendengar kedatangan seseorang. Rupanya, Medi kedatangan bestinya yang bernama Tris, di mana ia baru saja pulang dari Wakanda
untuk mengecek beberapa bisnis dapur yang menjanjikan kekayaan secara instan. Mendengar hal itu, Maddie pun turut senang dengan kesuksesan Trish meski usianya masih begitu muda, tidak seperti dirinya yang masih kerja serabutan. Mendengar hal itu, Trish yang merasa iba berniat mengajak Maddie untuk liburan ke Thailand secara gretongan, sekalian mencari peluang lain yang mungkin bisa mengubah hidup Maddie. Dirasa ada benarnya, Maddie yang mumet di rumah sepakat untuk ikut. Namun saat sedang berkemas, seketika Maddie kembali termenung setelah melihat barang-barang dan kenangannya bersama Chad. Melihat bestinya termenung, Trish berusaha untuk menguatkan Maddie, di mana setelah setahun berlalu, sudah saatnya Maddie membuka lembaran baru dan memakamkan batu kremasi mantan pacarnya itu. Dirasa tidak ada guna bersedih hati, Maddie meminta Trish untuk OTW secepatnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Thailand dengan bermalam di Ojon's Hotel cabang Andaman. Di saat itu pula, Maddie pun berterima kasih pada Trish karena ia sudah lama tidak merasakan kebahagiaan seperti ini. Bitch, you remembered it. Cheese. You're so pretty. Sesaat kemudian, Maddie pun khawatir saat Trish membawa HP ke dalam kolam. Dirasa Maddie belum nyaho, Trish berniat memperlihatkan fitur andalan dari HP Samsung Galaxy Saturnus 23 Ultraman. Seketika Maddie pun terperangah saat melihat kecanggihan HP milik Trish, sementara HP gengsi miliknya bisa saja matot kalau dipakai nyelam seperti itu. Lantas setelah memamerkan HP-nya, Trish berencana mengajak Maddie pergi ke pantai Andaman. Sesaat kemudian, mereka pun penasaran dengan sebuah pertunjukan spektakuler paus orca, di mana katanya paus paling pintar yang sudah menghibur wisatawan selama 20 tahun sebentar lagi akan dipensiunkan. Kemudian, si pemandu wisata bernama Josh berkata, jika tiket masuk ke pertunjukan itu cukup mahal, yaitu sekitar $500 per orang atau sekitar 8,5 juta rupiah. Namun karena dua kewes ini cantik, Josh menawari mereka cara paling murah untuk melihat pertunjukan itu. Dan jika tertarik, mereka hanya perlu menemuinya di Ojon's Bar nanti malam. Singkat waktu, setelah cukup oleng parah, Josh langsung mengajak para kewes untuk memasuki Ojon SeaWorld melalui jalan tikus. Sesampainya di pintu masuk, Trish meminta Maddie untuk masuk duluan, di mana sebentar lagi ia akan menyusul. Namun setelah Maddie pergi, Trish si kewes diskonan langsung menjigongi Josh, seorang pria yang baru saja ia kenal. Kembali pada Maddie, ia pun akhirnya sampai di depan akuarium raksasa. Betapa senangnya Maddie saat dirinya bisa melihat Sito, si paus legendaris ini dari dekat. Di waktu yang bersamaan, seorang petugas kebersihan bernama Uteng berniat memungut sampah di area kolam. Oh my god, sontak Maddie pun syok parah saat melihat Uteng tewas di mukbang paus. Di tengah rasa syok, Maddie langsung memberitahukan apa yang baru saja ia lihat. Namun sueknya, mereka harus kabur saat ketahuan seorang satpam. Setelah melakukan pengejaran, si satpam bernama Dayat diminta atasannya untuk membuang paus Sito ke laut setelah kembali memakan korban jiwa. Good morning. Di keesokan harinya, Maddie yang kobam sampai subuh diminta Trish untuk bersiap-siap karena nanti siang mereka akan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang dikenal sangat indah.
Singkat waktu setibanya di tempat tujuan, Maddie pun terkesima saat melihat keindahan tempat ini yang ternyata merupakan Laguna Atoll, di mana Laguna Atoll merupakan cekungan sisa letusan vulkanik yang melingkar seperti cincin di tengah laut. Melihat Tris sibuk berselfie Sukaesi, Josh yang muak langsung memasukkan HP-nya ke dalam bagasi jet ski. Saat HP-nya dirampas, Tris yang haus validasi langsung meminjam HP Maddie yang dibungkus dengan plastik obat. Trish? Di tengah keseruan, sontak Tris pun heran dengan sesuatu yang mereka tabrak di dalam air. Di saat itu pula, takut jet ski sewaannya rusak, Josh langsung memeriksanya. Oh my god, sontak mereka pun kaget saat paus orka tiba-tiba muncul dan menyerang Josh. Di tengah kepanikan, mereka meminta Josh untuk segera naik ke pelampung. Betapa syoknya mereka saat melihat Josh tewas dicapluk paus. Di tengah kepanikan, mereka berniat untuk mengarahkan pelampung ini ke arah batu karang. Suwe sekali. Upaya mereka pun harus gagal akibat pelampungnya ditarik si paus. Di saat itu pula, seketika Maddie syok parah saat menyadari paus ini merupakan Sito yang dilepas oleh pihak Ojon SeaWorld. Dirasa tak ada cara lain, Maddie meminta Tris untuk berenang menuju batu karang. On three. Saat Tris berenang, Maddie malah kecebur setelah alat bantu dengarnya terkena frekuensi suara paus. Namun untung saja, Maddie kembali gercep menaiki pelampung. Saat Tris berhasil menaiki karang, ia pun meminta Maddie untuk segera beraksi sebelum paus itu kembali. Sangat linu meski cekernya tercucuk karang, namun untungnya Maddie masih mampu selamat. Melihat paha Tris yang sobek, Maddie langsung membuka baju renangnya untuk dijadikan perban. Okay. 3, 4. Dan kini, giliran Maddie yang merasakan ngilu di cekernya setelah terkena kerang yang begitu tajam. Beberapa saat kemudian, Maddie pun heran karena menurut penjelasan ilmiah, paus orca tidak akan pernah menyerang manusia saat berada di lautan lepas. Ia pun menduga jika kegilaan paus ini akibat pengaruh stres setelah terisolasi di penangkaran selama 20 tahun lamanya. Hingga saat Maddie berusaha memikirkan kejadian ini secara logika, ia pun baru sadar jika tempat ini yang merupakan Laguna Atoll membuat si paus menganggap jika dirinya masih terjebak di penangkaran hingga membuat paus ini menjadi agresif. Someone look up. Sito sank the damn jet. Sesaat kemudian, mereka yang salatri berniat mengganjal perut dengan memakan permen karet Yosan. Breakfast?
Kemudian, Tris pun menyesal karena dirinya malah menjatuhkan Ipong Medi saat jejet sekian tadi. Namun karena bubur sudah menjadi Medi meminta Tris untuk memikirkan cara agar mereka bisa pergi dari tempat ini. Atau setidaknya, mereka bertahan lebih lama sampai pertolongan datang. Lantas, Tris yang sempat melihat tutorial survival berniat memanfaatkan plastik untuk mendapatkan air minum dari proses penguapan Heos. Sambil menunggu air terkumpul, mereka yang lelah memutuskan untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, Tris pun semeringah saat ia mendengar suara kapal yang melintas. Namun jelas saja teriakan mereka tidak akan terdengar. Sesaat kemudian, Medi pun kaget saat melihat tangan Josh yang mengambang. Melihat senter di potongan tangan Josh, Medi pun berusaha untuk meraihnya. Di malam harinya, mereka mencoba peruntungan dengan cara meminta bantuan menggunakan cahaya senter. Akan tetapi jelas saja semuanya sia-sia karena tempat ini sangat jauh dari pantai. Eddie. What's wrong? Di keesokan harinya, Medi pun semeringah saat trik yang dilakukan oleh Tris berhasil menciptakan air meski cuman seuprit. Meski gak nyampe tenggorokan, tapi lumayan daripada dehidrasi. Dan kini mereka kembali merasakan salatri ekstrim. Teringat sesuatu, Medi berkata jika kerang yang menyucuk kakinya bisa saja dijadikan makanan. Dirasa boljug, Tris pun bersiap untuk membantu Medi. Meski kepalanya berdarah kejedot karang, namun Medi pun senang setelah berhasil mendapatkan kerang untuk menyambung hidup. Saat Tris kesulitan membuka cangkang, Medi yang tak punya cara lain terpaksa menggunakan kotak batu kremasi milik mendiang Chad. Meskipun merasa berdosa, namun Medi rela asalkan mereka bisa makan. Meskipun tidak seenak siput Mas Dayat, namun setidaknya mereka bisa mengganjal perut. Kemudian, Medi yang ingin move on akhirnya membulatkan tekad untuk melepaskan batu kremasi Chad di tempat ini. I love you so much. Bagaikan Rose di film Titanic, dengan berat hati Medi harus melepas Chad untuk selamanya. Di sore harinya, dirasa berdiam diri di sini tidak akan membuahkan hasil. Akhirnya Tris membulatkan tekad untuk berenang ke sisi laguna. Meskipun beresiko tinggi, namun Tris tidak ingin mati perlahan di atas batu seperti di film The Shallow.
Dirasa Tris tidak akan selamat, Maddie langsung nyemplung untuk mengalihkan perhatian si paus. Betapa leganya Maddie saat Tris berhasil sampai ke sisi Laguna. Hingga di tengah kebahagiaan, Tris yang mendengar suara pesawat bergegas membuat tanda SOS di pasir, meski secara logika gak bakalan kelihatan dari pesawat. Ya apa gua bilang? Akan tetapi, Tris yang frustasi tidak menyadari jika saat ini ia dalam bahaya. My God, bagaikan acu laut. Tris yang sempat lolos dari gigitan si paus harus tewas setelah cekernya hilang hingga kehabisan darah. Dan kini, Maddie pun harus menerima kenyataan di mana hanya tinggal dirinya yang masih bertahan di Laguna kematian ini. Saat malam disertai badai datang, Maddie pun semeringah karena saat ini ia bisa meminum air hujan. Dirasa ini kesempatan, Maddie pun berniat pergi ke sisi Laguna mumpung suara badai menyamarkan pergerakannya. Betapa leganya Maddie saat ia berhasil sampai di sisi Laguna. Hingga sesaat kemudian, ia pun bergegas menghampiri jasad bestinya. It's you and me. Setelah meratapi kematian Tris, Maddie hanya bisa mendoakan bestinya yang sudah pergi ke alam barzah. Di pagi buta, Maddie yang ingin secepatnya pergi dari tempat ini berniat untuk membawa HP Tris yang tersimpan dalam bagasi jet ski. Setelah mendapat HP Smash Nug milik Tris, Maddie langsung memanggil 911. Namun baru saja terhubung, HP tersebut malah matot akibat kehabisan baterai. Dan bukannya cepet-cepet ke pinggir, Maddie malah pelangap-pelongo di tengah Laguna hingga si paus pun menyadari keberadaannya. Namun karena ini perintah sutradara, Maddie langsung menyelam untuk mengambil tusuk konde milik Tris. Bener-bener dipaksa GG nih kewes. Lantas, Maddie hanya bisa pasrah sampai bantuan tiba. Akhirnya, Maddie pun berhasil diselamatkan oleh tim pencari setelah melacak lokasi sinyal dari panggilan sebelumnya. Lalu,
film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup B aja bukan? Gimana ya? Secara konsep, film ini sangat meniru film The Shallows tahun 2016. Cuman bedanya, hiu putih di film The Shallows diganti dengan paus orca. Namun ya seperti yang kalian lihat, tidak kesampaian. Secara syuting pun, film ini benar-benar menggunakan green screen ala kadarnya. Cukup heran karena CGI tahun 2026 bisa kalah telak dengan CGI tahun 2016. IMDb untuk film ini adalah 4,0 dan menurut Sekahayang cocok sajalah untuk sekedar hiburan sambil menunggu film-film bagus bermunculan. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Killer Whale tahun 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.